When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, I'll be your army. Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, di kesempatan kali ini seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan membahas tentang keberadaan model market yang lain. Sebut saja Alfa Indo ya. Kita sudah pasti tahu lah. Nah, yang pertama yang saya mau bahas adalah bagaimana pendapat saya tentang keberadaan Alfa Indo di sekitar toko kelontong. Jadi ya sebenarnya itu tergantung ke pemikiran kita masing-masing ya. Kalau kita ngomong masalah ini matiin usaha kita atau ini bikin saingan usaha kita ya, monggo terserah. Cuman kalau di saya pribadi itu lebih memilih untuk yang pertama adalah menjadikan Alfa Indo itu sebagai tolak ukur untuk toko yang baik itu seperti apa. Jadi saya sama istri juga sering ke Alfamart Indomaret untuk belajar di sana, istilahnya belajar dalam artian penataannya seperti apa. Adakah seperti piranti atau perangkat atau tempat yang bisa ternyata ada space ini tuh bisa ditaruh barang ini ya ternyata. Terus penataannya seperti apa, pembagian layoutnya seperti apa. Bahkan dulu di video saya sebelumnya juga saya belajar masalah tentang penataan rak. Sudah saya ada bikin satu video, nanti bisa dicek aja. Itu juga saya dapatnya dari Alfamart dan Indomaret. Terus bahkan metode cleaning rak itu juga sebenarnya ada sistemnya di Alfamart Indomaret. Ini kalau sudah dibersihkan tanggal berapa ada checklistnya, itu ada ya. Hal-hal seperti itu yang bisa dipelajari dari Alfamart dan Indomaret. Jadi menjadikan mereka itu sebagai tolak ukur untuk toko yang baik itu seperti apa. Terus yang kedua adalah pendapat saya adalah bagaimana kita bisa menduplikasi sistemnya, menduplikasi penataannya, menduplikasi kerapihannya, dan model usahanya. Soalnya kayak Alfamart Indomaret itu mereka juga berubah-ubah gitu model bisnisnya. Ada yang menambahi dengan bin cafe itu, terus ada Indomaret Point dan segala macam. Nah itu sebenarnya kan bisa diterapkan di toko yang memiliki suasana hampir sama. Contohnya di sekitar jalan raya yang banyak dilalui kendaraan, dia bisa mengubah tokonya. Jadi bukan untuk toko kelontong yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, tapi memenuhi kebutuhan para pengunjung yang lewat jalan tersebut. Jadi bisa menduplikasi model Indomaret Point. Jadi menjadi pit stop untuk tempat pemberhentian peristirahatan bagi pengguna jalan raya itu. Jadi sebenarnya model bisnisnya itu bisa diduplikasi. Jadi saya lebih berpikiran seperti itu daripada banyak berpikiran negatif bahwa Alfa Indo itu mematikan usaha toko kelontong. Oke, yang kedua yang saya bahas adalah apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai toko kelontong itu menanggapi adanya Alfa dan Indo. Yang pertama, kalau saran saya adalah berbenah aja. Toko kita harus berbenah agar minimal setara dengan Alfamart Indomaret dari sisi kebersihannya, kelengkapan barangnya,
pelayanannya dan segala macam. Nah, istilahnya gini lah, kalau kita tokonya tidak sebagus mereka, kan kita membuang banyak sekali segmen pelanggan yang pengennya belanja di Alfa Indo gitu, yang mereka ingin kenyamanan, kebersihan, kelengkapan barang dan segala macam, penataannya bagus, rapi. Minimal kalau kita setara mereka, ya orang juga akan merasa nyaman, merasa bahwa tempat kita rapi, merasa bahwa tempat kita lengkap. Hampir sama dengan Alfamart dan Indomaret. Ya kita akan terpacu untuk berbenah aja. Kalau mau kita nggak ketinggalan sama modern market itu, ya kita harus berbenah sendiri di toko kita sendiri gitu. Yang kedua adalah yang harus dilakukan, kita harus lebih kreatif untuk bisa memberikan apa yang Alfa Indo tidak bisa berikan. Misalnya adalah produk yang tidak dijual di Alfa Indo kita bisa jual, karena kan kita tahu bahwa Alfa Indo itu stoknya dari pusat. Mereka hanya bisa menjual barang-barang yang ada di pusat saja. Dia tidak bisa nambah, misalkan jual kosmetik dari Cina gitu misalnya, kan nggak bisa. Karena semua barang yang mereka jual adalah barang-barang yang sudah terdaftar. Mereka mau jualan bensin eceran kan nggak bisa. Misalkan tokonya depannya ada Pertamini kan nggak bisa, ya. Ya udah, kita bisa lebih kreatif untuk bisa memberikan apa yang tidak bisa mereka berikan, yang tidak bisa mereka jual. Terus harga, kalau masalah harga, kita semua sudah tahu bahwa Alfa Indo itu lebih mahal daripada harga kita jualan kan sebenarnya. Jadi ya tunjukkan itu kepada konsumen bahwa kita punya harga yang lebih murah. Terus pelayanan yang lebih personal. Jadi Alfa Indo itu model pelayanannya atau misalkan greetingnya mereka pakai template kan. Selamat datang, selamat berbelanja di Alfamart, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita kan bisa lebih luas untuk memberikan pelayanan. Misalkan kalau kita tokonya posisinya di Jawa, ya sudah pakai bahasa yang orang-orang bisa menerima, tapi lebih membuat mereka merasa dihargai gitu. Sugeng rawuh monggo, silakan badhe blonjo teng mriki monggo. Nah, misalkan kalau pakai bahasa Jawa kan bisa seperti itu, dan itu kan tidak bisa Alfamart dan Indomaret untuk melakukan seperti itu kan tidak bisa, karena cara greeting mereka sudah template gitu. Tuh. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah mengambil manfaat yang bisa didapatkan dari Alfamart Indomaret. Manfaatnya apa? Sebenarnya kalau kita jeli, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari Alfa Indo. Baik dari sistem yang bisa kita duplikasi seperti yang saya jelaskan tadi, kita pun sebenarnya juga bisa mengambil barang dagangan mereka. Mereka punya program-program banyak sekali, seperti program JSM dan segala macam. Mereka juga punya aplikasi untuk belanja online yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Mereka punya promo cashback, mereka punya promo bundling dengan bank-bank tertentu, itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan stok barang langka misalnya, atau mendapatkan barang murah. Nah, itu sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Nah, habis ini kita akan share tentang bagaimana kita bisa menjadikan Alfa Indo itu menguntungkan bagi toko kelontong. Tapi karena saya tidak ahli dalam hal itu, hal ini akan disampaikan oleh istri saya. Oke. Hai teman-teman, melanjutkan tadi yang disampaikan sama suami saya tentang gimana memanfaatkan keberadaan Alfamart dan Indomaret yang ada di sekitar kita. Yang saya bahas di sini itu gimana sih cara kita mengambil barang murah dari Alfa dan Indomaret, serta barang yang tidak bisa kita dapatkan dari supplier atau dari tempat grosir langganan kita. Nah, di sini sebenarnya ada banyak cara ya untuk mendapatkan barang itu. Bisa macam-macam. Kalau saya biasanya pakai online, yang online nasional seperti itu. Nah, untuk yang kali ini saya akan membahas fokus untuk yang ke Alfa sama Indomaret. Nah, untuk Alfa, misal saya terangkan satu-satu ya. Untuk yang Alfamart itu, selain kita bisa belanja langsung ke tokonya, di sini saya lebih memilih untuk memanfaatkan
online yang aplikasi online yang dimiliki sama Alfamart. Nah, untuk Alfamart sendiri itu dia punya aplikasi online belanja online itu namanya AlfaGift. Nah, Kenapa kok lebih memilih online? Nah, kenapa untuk lebih memilih online ini? Ini pertama, ini pertama saya coba maksimalkan waktu pandemi. Jadi awal-awal pandemi itu saya mengulik-ulik lagi gimana ya caranya supaya saya nggak bolak-balik, maksudnya keluar rumah ke toko nyari barang kayak gitu. Nah, saya coba mengulik masalah tentang apa namanya AlfaGift ini, gitu kan. Nah, AlfaGift ini bisa kita download di Play Store, namanya AlfaGift. Nah, itu nanti pendaftarannya pakai nomor HP kita. Nanti kalian bisa coba sendiri, login sendiri, seperti itu. Nah, tampilannya seperti itu ya. Ini namanya kebetulan nama anak saya, soalnya saya pakai 2 akun. Jadi kalau misalkan nyari barang, misalkan kan ada yang maksimalnya, ada yang cashbacknya kayak gitu, aku punya 2 akun. Nah, ini poin saya, ini poinnya. Persyaratannya 1 akun hanya bisa belanja berapa gitu ya? Iya, jadi untuk barang-barang tertentu itu 1 akun bisa belanja maksimal, ada maksimalnya seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi itu saya punya 2 akun. Sebenarnya 3 akun, 4 akun sih boleh aja kalau HP-nya banyak ya. Nah, oke. Nah, keunggulan dari AlfaGift ini sendiri, kita nggak perlu warawiri, misalkan ya, kalau kita belanja kan 1 toko aja, kita tuh bisa warawiri di beberapa toko dengan hanya melalui ya HP kita, hanya melalui HP kita. Jadi misalkan nih kita mau belanja, coba ya, mau belanja misalkan SGM lah ya, kita SGM, pencet selanjutnya. Nah, kita check out. Ini ada 2 layanan di Alfamart itu. Ada yang ambil, ada yang dikirim oleh kurir. Nah, ini ada persyaratannya kan. Kalau biaya kirimnya itu 5.000 jika minimal belanja, jika gratis jika minimal belanja 35. Jadi misalkan di bawah 35 itu dikenakan biaya 5.000, tapi kita sebagai toko nggak mungkin 35 lah, biasanya di atasnya. Itu pasti gratis ongkir. Tapi masalahnya nggak semua area itu di cover sama Alfa. Jadi dia itu hanya mengirim ke radius berapa kilometer dari tokonya itu. Nah, untuk supaya kita bisa leluasa mencari barang yang kita butuhkan, kita mending ambil di toko Alfamart. Kita ambil aja, kita ke sana. Nah, kita bisa klik ambil. Kita bisa memilih toko terdekatnya gitu ya. Nah, biasanya di kota, misalkan di kota kita ya, misalkan saya di Nganjuk gitu ya, pasti tahu ya lokasi-lokasi Alfamart di sekitar kita. Misalkan saya, oh di situ ada Alfamart, di jalan apa ya, di jalan Ayani gitu kan, kita coba cari di jalan Ayani. Nah, kita klik, nanti ada pilih waktu pengambilan, terserah kita mau ngambilnya kapan. Nah, konfirmasi waktu seperti itu. Metode pembayaran, metode pembayarannya juga enak kok. Ini bisa pakai poin yang kita kumpulkan. Jadi kita belanja itu kan dapat poin yang otomatis terakumulasi di poin kita. Itu bisa buat belanja, itu uang nominalnya. Bisa di bank transfer, bisa pakai e-money, ada ShopeePay, ada GoPay gitu kan, macam-macam. Dan itu juga ada promo-promonya seperti itu. Bisa misalkan pakai ShopeePay, bisa ada nanti ada cashbacknya seperti itu. Nah, tergantung kita pembayarannya mau pakai apa yang menurut kalian lebih menguntungkan. Kita bisa mengetahui produk-produk di Alfamart itu harganya berapa. Itu hanya kita nggak perlu ke sana ya. Kita bisa cek aja di aplikasi, sudah bisa cari harganya. Misalkan saya mau ngecek harganya ini, misal Anlin ini ada kan. Misalkan kita carinya di sini.
produknya. Misalkan kita cari harga Indomie misalkan ya. Indomie. Nah, itu akan keluar harganya. Apa itu bisa dijual lagi? Nah, kalau di sini itu kan nggak bisa dijual lagi ya otomatis, soalnya harganya kan sudah standar harga kita jual kan, seperti itu. Terus yang bisa diambil itu Nah, barangnya bagaimana? barang apa sih yang bisa kita ambil dari Alfa Indomaret? Ya kita ambil yang promo. Misalnya ada promo CSM, promo katalog. Katalog kan kalau Alfa itu kan ada yang 2 mingguan, tanggal 1 sampai tanggal 15, ada yang 16 sampai 31 itu. Nah, kita cari aja di katalognya. Di katalognya Alfa dan Indomaret itu kita bisa cari di Google, ada kok. Nah, nanti misalkan kita tertarik dengan salah satu produk itu, ya kita tinggal klik aja di sini, cari di produknya harganya berapa. Tuh, nanti kita bisa tinggal belanja di sini. Nah, terus selain harga-harga promo itu, di aplikasi itu keunggulannya itu dia itu ada cashbacknya. Jadi ada cashback seperti ini. Jadi ada contohnya. Nah, mana tadi? Nah, ini nih. Nah, festival brand. Nah, ini ada cashback. Kita bisa ambil barang yang promo, kemudian dapat lagi cashback. Akhirnya kita double untung. Nah, misalkan ini yang produk Wings. Kita produk Wings. Ini ada Wings belanja 85, cashback 15.000. Nah, kalau kita beli yang harganya standar, kita nggak bisa dapat untung double dong. Nah, kita cari barang yang sekiranya fast moving dan laku di toko kita. Kemudian di situ promo juga. Nah, kalau misalkan nih kita ambil ini deh. Kita ambil krem ekonomi gitu ya. Nah, misalkan nanti kita belanja sebanyak, ini kan ada persyaratannya, belanja 85.000, nanti dapat poin cashbacknya 15.000 kayak itu. Jadi nanti otomatis kalau kita belanja krem ekonomi tadi itu sebanyak 10.900, berarti kita belanja banyak 9 biji aja. Dengan harga 10.900 kita dapat cashbacknya 15.000 yang masuk ke dalam poin kita, seperti itu. Jadi nanti ketemunya kan bakalan akan lebih murah, kita dapat untung double seperti itu. Jadi dapat disimpulkan di sini keunggulan dari aplikasi ini, yaitu yang pertama, manfaatnya adalah kita nggak perlu muter-muter nyari barang ke toko-toko Alfamart atau Indomaret seperti itu, karena kita bisa ceknya, bisa melacak keberadaan barangnya itu dari aplikasi ini. Yang pertama, lebih menghemat waktu. Bahkan biasanya untuk saat ini itu banyak barang-barang yang kayak Bir Brand, C1000, itu kan di Alfa sama Indomaret tuh menjualnya itu harga standar dan kadang tidak di display seperti itu. Jadi tapi kita bisa tahu stoknya lewat aplikasi ini, soalnya aplikasi kan nggak bisa dibohongi. Jadi dia kalau misalkan stok masuk, otomatis dia bisa dibeli seperti itu. Itu manfaat yang pertama. Jadi kita nggak usah keliling-keliling, kita hanya tinggal di rumah, tinggal mencet aplikasi aja. Nanti kalau ada barangnya kita check out sambil tiduran pun bisa gitu, misalkan malam-malam itu bisa. Nah, terus yang kedua itu manfaatnya ya, yang pertama itu kita bisa nggak perlu warawiri, kita bisa tinggal klik-klik aja. Kalau misalkan barangnya sudah kumpul, kita tinggal ambil sekali jalan seperti itu. Kayak saya kemarin juga gitu, tinggal klik-klik beberapa toko Alfamart, itu nanti tinggal ngambil, udah satu mobil penuh pulang kayak gitu. Nah, terus untuk yang kedua itu kalau misalkan ada promo, misalkan nih ada GSM itu kan cuma 1 minggu sebelumnya, hari Kamis tuh biasanya udah di share ya di grup Alfamart, Indomaret, atau kita juga bisa searching di Google, itu biasanya sudah di share
untuk promo yang CSM-nya. Nah, untuk barang-barang yang langka atau barang-barang yang biasanya banyak dicari orang kayak gitu, kita itu nggak usah pagi-pagi misalkan ya udah ke toko nyariin barang itu, nggak usah, bisa check out dulu aja jam pagi jam berapa gitu, itu bisa check out lewat aplikasi untuk barang-barang yang kita cari tadi yang di promo CSM seperti itu. Tinggal kita bayar gitu aja. Tinggal ngambilnya sewaktu-waktu juga. Oke, sementara itu aja ya teman-teman untuk review atau misalkan pengalaman saya menggunakan Alpha Gift ini. Mungkin next time nanti saya akan share tentang untuk yang belanja yang di Indomaret atau klik Indomaret, atau mungkin di belanja online lainnya nanti saya akan share ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi begitu ya. Itu baru salah satu yang diambil, yaitu Alpha Gift. Nanti di video berikutnya akan kita jelaskan tentang cara berbelanja yang hampir sama aplikasinya di Indomaret. Nah, terus kita masuk ke kesimpulan. Jadi kan kita tadi membahas apakah Alpha Indo itu mematikan toko kelontong. Jadi apakah Alpha Indo itu merugikan toko kelontong? Ya, tergantung mindset kita ya, sebenarnya. Ya kalau kita ngomong merugikan ya kita mikirnya rugi ya bakalan rugi, tapi kalau kita bisa mengambil keuntungan dari mereka ya kita bisa diuntungkan gitu loh. Tinggal rubah aja mindset pemilik toko itu, dirubah. Jangan kalau terus ada keberadaan mereka kita merasa terganggu, kita berpikiran negatif dan segala macam. Fokus pada diri sendiri aja. Kalau kita fokusnya ke toko kita sendiri ya kita akan menjadi lebih baik. Kita bisa memperbaiki toko kita sendiri, kita bisa menyerap semua ilmu yang bisa kita dapat dari Alfamart, Indomaret, kita bisa menyerap semua barang dagangan mereka yang bisa kita manfaatkan dan kita jual di toko kita. Jadi, karena toko kelontong pribadi itu punya kelebihan bahwa kita lebih fleksibel. Jadi, kalau toko Alfamart dan Indomaret itu kan sudah terstruktur, barangnya yang dijual harus itu, programnya harus itu. Nah, kita itu punya kelebihan, kita lebih fleksibel, kita bisa berhak untuk mengatur toko kita sendiri ya, tinggal kita. Jadi balik lagi ke pemiliknya. Kalau kita mikirnya keberadaan mereka bisa dimanfaatkan ya silakan dimanfaatkan. Tapi kalau kita berpikir mereka merugikan kita ya pikiran negatif itu bisa merusak toko kita sendiri. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.